selamat malam Mam, selamat bergabung di Bincang Mams Milenial di Instagram teman ibu milenial teman bumil. Senang banget bisa nyapa Mams di minggu baru di bulan Oktober 2021. Apa kabar Mams hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan aman bersama keluarga di rumah. Malam hari ini topiknya adalah topik yang banyak banget di request karena memang lagi hangat dibicarakan oleh para moms, terutama moms yang lagi menanti kelahiran si kecil. Moms pernah dengar namanya metode Cesar Erax. Nah, ini memang lagi banyak ya di media sosial karena dipopulerkan salah satunya oleh salah satu influencer yang baru melahirkan dan katanya langsung bisa joget setelah melahirkan Cesar. Apa sih keunggulannya metode Erax ini? Benarkah seperti itu yang terlihat di media sosial? Dan apa bedanya dengan metode persalinan sesar yang konvensional atau yang pada umumnya? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi yaitu Dr. Daryl Fernando SPOG. Jadi untuk moms yang ingin bertanya seputar Erax atau persalinan, terutama persalinan sesar, ini adalah saat yang tepat untuk moms untuk langsung menuliskan pertanyaan di kolom komentar ataupun di fitur question. Jangan lupa sertakan dengan keterangan seperti mungkin usia moms, usia kehamilan, riwayat kesehatan, dan lain-lain. Jadi pastikan moms gak ketinggalan untuk penjelasan Dr. Daryl karena pada malam hari ini pertanyaan seputar Erax dan persalinan sesar pada umumnya bisa moms tanyakan langsung pada Dr. Daryl. Halo Dr. Daryl, selamat malam dok. Halo malam Mbak Ira, Iya, apa kabar dok? kabar baik deg-degan. Semoga hari ini lebih lancar ya dok. Jadi Iya, informasi yang disampaikan tuh nggak kepotong-potong lagi dengan kendala teknis yang mungkin terakhir kali kita hadapin ya. Mungkin dokter ya. mau sapa moms dulu yang sudah hadir di sini yang mungkin udah tahu juga Dokter Daryl akan hadir di teman bumi pada malam hari ini. Silakan dok. Halo mam semua dari teman-teman dari Teman Bumil, apa kabar? Mungkin yang udah langganan udah sering lihat muka saya Worowiri ya di Teman Bumil. Tapi buat yang belum kenal, saya Dr. Dera Fernando, spesialis kandungan. Saya berpraktek di Jakarta, di Rumah Sakit YPK Mandiri, Mayapada Kuningan, dan di Klinik Mukni. Dan hari ini kita akan bahas topik yang tadi Mbak Ira saya dengar introduksinya. Benar Iya. banget ya, yang lagi viral ya akhir-akhir ini tentang metode sesar yang pemulihannya cepat ya dengan metode namanya Iya. ERAS itu. Iya, jadi pastinya juga Mams jadi lebih tertarik ya dok. Mungkin ada sedikit pencerahan karena mungkin kalau misalnya dapat arahan dari dokter untuk sesar, ada Betul. Erax ini bisa jadi salah satu alternatifnya. Nggak usah Ya. berlama-lama lagi, langsung saja sih dok. Saya akan langsung mulai pertanyaan dengan Erax, Enhanced Recovery After Mm-mm. Cesarean Surgery. Itu apa sih dok? Ya. Oke, baik. Jadi ERAS itu Enhanced Recovery After Cesarean Surgery itu adalah kira-kira adalah bundle. Bundle itu kita Ya, bilang itu paket ya. Rangkaian yes. kegiatan yang diupayakan untuk mempercepat pemulihan pasca operasi. Salah Oke. satunya memang operasi sesar. Kalau kita naik sedikit sebelum ERAS, RACS, ada Iya. ERAS yang biasa. ERAS yang biasa itu sebetulnya udah lama banget kita pakai Mbak Ira. Ya, dan Iya. ini sudah dilakukan untuk operasi usus, untuk operasi urologi, operasi ginekologi yang kanker misalnya, ya. Metode ERAS itu sudah lama dilakukan. Dan memang Oke. dalam beberapa tahun terakhir juga dikembangkan untuk operasi sesar, sehingga disebut sebagai era CS, ya. Iya. Jadi, kenapa ERAS ini menjadi hangat dibicarakan atau menjadi populer, ya. Sebetulnya gini, saya ingin meluruskan dulu bahwa kalau dilihat ya yang kemarin tadi Mbak Ira ceritakan udah bisa joget TikTokan gitu ya. Sebetulnya bukan itu tujuan dari ERAS ya. Iya. Jadi tujuannya adalah mempercepat pemulihan dan recovery pasca operasi. Contohnya apa? Mengurangi nyeri ya, mengurangi mual muntah ya, mempersingkat lama rawat di rumah sakit. Jadi nggak perlu kalau dulu kan ada yang dirawat mungkin habis sesar sampai 3 hari, sampai 4 hari gitu kan. Sekarang Iya. bisa lebih cepat, bisa 1 sampai 2 hari pasca operasi. Kira-kira gitu. Jadi dalam ERAS ini, era CS ya, ini sebetulnya bukan teknik yang baru ya Mams ya, Iya. karena saya jadi dapat pasien yang, dan banyak juga dokter-dokter yang cerita, dan pasiennya nanya, dokter bisa ngerjain ERAS nggak, teknik ERAS? Sebetulnya ini bukan teknik yang baru gitu loh, ya cuman memang ada penyempurnaan dari proses yang nanti kita akan bahas ya, dari sejak pra persalinan, kemudian intraoperatif sampai pasca operasinya, ada penyiapan tim yang lebih matang ya, kemudian ada rangkaian yang diikuti untuk membantu mempercepat pemulihan dari MAMS. Tapi bukan cara operasinya beda gitu kan, dokternya ada Iya. teknik
belajar sesar yang baru, nggak juga, sama aja. Iya, iya. Mungkin mikirnya jahitannya beda ya, Dok. Sebelumnya zigzag, kali ini lurus gitu. Enggak ya? Enggak gitu ya. Sama aja, sama aja. Oke. Dan jadi ini bisa dibilang adalah bandel atau sebenarnya kerjasama antar dokter katanya ya, Dok, ya, Erax tuh biar bisa terjalin dengan Betul, baik nih. Nah, jadi betul. rangkaiannya gimana, Dok, supaya Erax tuh bisa dilakukan Oke, dengan baik, Dok? ya. Rangkaiannya kita mulai dari pra, kemudian intra, dan akhirnya pasca persalinan. Kita mulai Iya. dari pra dulu ya. Pra itu artinya sejak asuhan antenatal, sejak kontrol Mhm. hamil, ya kan? Pada saat kontrol hamil, kalau memang misalnya ada indikasi untuk dilakukan operasi sesar, ya, nah itu kita sudah mulai sounding nih kepada Iya. ibunya, ya, kira-kira apa yang akan dilakukan, langkah-langkahnya apa, ekspektasinya seperti apa. Jadi minimal Iya. ibunya udah paham. Yang Mhm. kedua yang sangat penting ya adalah optimalisasi kondisi kesehatan ibu. Jadi kalau misalnya ibunya ada komorbid yang banyak, misalnya kalau dari panduannya ya, terutama anemia misalnya ya, atau ada preeklamsia, maka akan lebih sulit. Tentu saja pemulihannya akan lebih lama dibandingkan yang penyuliknya sudah diatasi sejak masa antenatal. Jadi Oh ya. jangan remehkan buat mam semua, jangan remehkan anemia pada saat masa antenatal ya, karena dianggap ya HB turun dikit, padahal ya berdampaknya juga panjang. Iya. Nah, kemudian juga terkait dengan rangkaian intraoperatif. Nah, intraoperatif ini yang kerjasama timnya harus kuat antara dokter kandungannya, antara dokter bius atau dokter anestesinya, ya, dan satu lagi jangan lupa dokter anaknya. Nah, karena dokter Oke. anaknya juga harus Mhm. tahu tentang langkah-langkah yang akan dilakukan. Jangan sampai gini, objinnya besoknya mau mulangin, dokter anaknya nggak tahu gitu, tahu-tahu bayinya juga udah mau Hmm. diambil bawa pulang gitu kan. Jadi Iya. kerjasamanya harus baik ya. Nah, untuk yang intraoperatif ini, memang ini kembali kepada masing-masing dokter ya, baik dokter objin maupun dokter biusnya. Karena nggak bisa kita standarkan, artinya obat harus dikurangin supaya pasien bisa Hmm. cepat jalan. Ya bahaya juga kalau obat kurang, tahu-tahu dosis biusnya kurang optimal, nanti malah Mhm. jadinya sakit gitu kan. Jalan Iya. sih jalan, tapi tertati-tati menahan sakit kan nggak lucu juga gitu kan. Nah, Iya. jadi memang dibutuhkan kerjasama antara objin dengan anestesi. Kalau kita lihat di panduannya ERAS, dari panduan yang dipublikasi, sebetulnya memang dianjurkan tuh 6 jam pasca operasi, itu sudah out of bed. Jadi kalau saya Hmm. sendiri, itu pasien-pasien yang habis operasi 6 jam, 7 jam ya, minimal udah coba berdiri deh di samping tempat tidur gitu. Nggak harus langsung Iya. bisa jalan, ya. Iya. Tapi dari panduannya mengatakan 6 jam try to be out of bed. Nah, kalau misalnya ada beberapa tempat saya tahu di ruang puli juga udah disuruh jalan gitu kan. Nah, itu Iya. tergantung dari dokter biusnya, berarti dosis obatnya mungkin tidak setinggi itu sehingga pasiennya Oke. masih bisa bergerak. Nah, kemudian yang penting juga adalah mengenai puasa nih. Nah, Hmm. biasanya kan Iya, udah gimana? wajar ya kalau misalnya orang sebelum operasi itu puasa 6 jam. Ya kan, nggak Iya. boleh makan, nggak boleh minum. Pas lagi sesar, dok, lapar, haus gitu kan. Nah, jadi kalau pada metode ERAS ini, biasanya 2 jam sebelum operasi, masih boleh minum sesuatu yang jernih dan manis. Contohnya apa? Oke. Teh manis masih boleh, atau air yang manis gitu, air gula gitu masih boleh. Iya. Tujuannya supaya tidak kelamaan puasanya dan untuk mengurangi mual muntahnya. Tapi tidak Oh, boleh jus, nggak boleh susu gitu, nggak boleh karena pengosongan lambungnya lama. Nah, oke. kemudian terakhir adalah rangkaian pasca operasi. Ini juga Iya. butuh kolaborasi lagi antara dokternya dan juga perawatnya. Jangan lupa. Jadi kalau perawatnya nggak paham, ya atau nggak ada yang jagain, misalnya gini nih Mbak Ira nih, di RSUD sekali sesar ada 5 pasien gitu kan, Hmm. ya agak susah juga sebetulnya kalau pasiennya satu-satu harus ditungguin perawatnya untuk jalan gitu kan. Jadi Iya. memang kesiapan dari tempatnya masing-masing harus diperhatikan. Iya. Tadi perawatnya akan memandu untuk teman-teman mulai minimal kan coba duduk dulu ya kan, duduk nggak gitu sakit coba untuk napak ya, dan nanti biasanya setelah 1 sampai 2 hari pasca operasi biasanya boleh pulang kalau misalnya kondisi Hmm. semuanya baik-baik saja. Jadi kalau Oke. kita lihat nggak ada yang khusus sih sebetulnya ya, nggak ada yang gimana banget. Ada beberapa dokter termasuk saya ada infiltrasi obat tambahan atau dokter biusnya yang melakukan ya, tetapi itu adalah variasi. Kalau dari Oke. panduannya sendiri sebetulnya itu tidak ada. Jadi ini cuma penyempurnaan dari puasanya, optimalisasi kondisinya gitu ya. Kemudian Iya. mulai bergerak lebih awal karena banyak orang kita yang juga takut gerak gitu kan, Iya. tiduran terus kan.
Katanya apa? Takut jahitannya lepas, ya kan? Nah, padahal nggak juga gitu. Iya, Jadi makin cepat teman-teman bergerak habis operasi sesar, itu makin cepat sembuh gitu. iya, iya, iya. Itu sih prinsip awalnya ya. Karena biasanya habis sesar mau balik miring kanan kiri aja itu takut banget dok, karena sakit banget. Pertama nahan sakitnya, Mm-mm. kedua takut jahitannya ya dok ya. Betul, betul. Baik, jadi sebenarnya ini adalah penyempurnaan dari pelaksanaan sesar yang sebelumnya memang sudah dilakukan gitu ya dok. Nah, Iya, ini iya. sebenarnya keuntungan untuk pasien apakah cuma untuk pulih lebih cepat dan bisa pulang lebih cepat atau gimana sih dok sebenarnya reaksi ini? Kalau keuntungan untuk pasien yang pertama adalah memang mempersingkat durasi rawat inap. Kalau dari Ya, penelitiannya ya, dari rumah sakit yang sudah ada perbandingan sebelum ERAS dengan pasca ERAS, tadi rata-ratanya 3 hari rawat jadi 2 hari rawat. Jadi ya, berkurang 1 hari. ya. Kemudian yang penting juga mengurangi kebutuhan obat-obat analgetik yang sifatnya opiat. Jadi analgetik itu atau Hmm, obat nyeri, ya itu ada banyak jenisnya. Ada yang ya, ringan, ada yang sedang, ada yang sampai golongan seperti morfin, kita bilang namanya opiat atau opioid. Nah, dengan ya. teknik ERAS ini mengurangi kebutuhan obat-obat yang opioid tersebut. Karena obat-obat Oke, opioid itu biasa efek sampingnya itu kembung, Mbak Ira. Jadi nggak sakit, oke. tapi jatuhnya kembung gitu. Iya, Jadi itu juga iya, dikurangi kebutuhannya. Kalau untuk yang iya. lain-lainnya, nggak ada yang khusus banget ya. Untuk cost, harga, tergantung rumah sakit masing-masing ya. Biasanya nggak jauh Iya. beda ya. Kemudian untuk bayinya juga nggak ada perbedaan yang bermakna. Biasanya tadi itu, durasi rawat inap, sama mengurangi kebutuhan obat-obat yang sifatnya opiat atau obat-obat analgetik yang keras. Oke. Obat analgetik ini juga bisa mempengaruhi ini nggak sih dok? Keluhan biasanya sembelit habis sesar. Mm-mm. Itu kan sering Iya, banget betul. dialami. Ini juga bisa berpengaruh ya dok ya? Ya, jadi kalau penggunaan Hmm. obat opiat yang biasanya nih, kalau misalnya Hmm. teman-teman lihat ini ya, misalnya ada yang namanya tramadol, Ya, ada yang namanya fentanyl gitu kan. Nah, itu golongan-golongan opioid yang memang bisa bikin kembung dan konstipasi iya, iya, gitu. iya, Jadi kita iya, coba iya. bantu untuk mengurangi kebutuhan tersebut. Iya, ini dia nih kadang-kadang saya suka bikin sedih para moms dok udah lahiran, begitu suami lihat langsung kok masih hamil ya perutnya, padahal sebenarnya memang karena selain belum balik perutnya juga anak ada kembung dan sebagainya itu ya dok ya. Baik, ini pertanyaan Betul, saya betul. terakhir dok sebelum masuk ke pertanyaan para moms tentang ERAX dan mungkin juga persalinan sesar pada umumnya. Ini benar gak sih dok ERAX itu hanya boleh dilakukan untuk yang sudah menentukan tanggal sesar tapi nggak bisa untuk emergency? Oke, nah ini pertanyaan bagus banget nih. Untuk sementara ini ya, em, memang optimalnya adalah sesar yang elektif atau sesar yang Ya, terjadwal. Kenapa? Karena tadi dalam rangkaian tersebut ada puasanya, ya kan, yang harus dipenuhi. Teman-teman kita atur supaya masuk obat anti mual. ya, Kemudian ada kita berikan tadi teh manis 2 jam sebelumnya. Dan ini semua itu nggak masuk ke dalam erasnya tersebut. Kalau oke, misalnya oke. emergensi, kalau datang gawat janin harus langsung operasi gitu ya. Tapi kalau Iya. misalnya emergensinya masih bisa ada waktu untuk persiapan ya, ya sebetulnya bisa-bisa aja gitu. Tapi atau mungkin gini, diambil erasnya tapi mungkin 80%-nya deh gitu, ceplok-ceplok Oh, dikit-dikit gitu ya. iya, Jadi iya, iya. tetap bisa, artinya jangan patah hati kalau misalnya harus emergensi, misalnya nih teman-teman Iya, nunggu lahiran normal terus nggak maju gitu kan. Ya, apakah masih bisa untuk pemulihan cepat pulang lebih awal? Ya mungkin bisa saja, tergantung nanti kondisi iya. pasca operasinya. Jadi kita ambil ceplok-ceplok-ceplok dikit gitu. Iya, dengan catatan juga kru yang ada di rumah sakit siap ya dok ya. Jadi dokter objin, dokter Betul. anestesi, dan anaknya ya. Baik Iya, dokter. betul. Oke, saya akan mulai bacakan pertanyaan dari para moms. Sampai banyak, sampai bingung nih saya mulai dari mana. Iya, Pertama masuknya dari cepat nih. Mam Sianti nih, dok kalau misalnya awalnya lahir normal, metode ILA, lalu harus sesar, apakah bisa langsung dengan metode ERAX ini dok? Kalau memang misalnya kondisi ibunya baik, ya, artinya kadar tadi kondisi kesehatannya secara umum oke, sudah dipersiapkan dengan baik sejak masa antenatal, boleh-boleh saja dengan metode ERAS. Hmm. Justru menurut saya gini, justru sekarang paradigmanya bukan lagi memilih SC ERAS atau SC nggak ERAS gitu Mbak Ira. Oke, Semua iya. SC ya sebaiknya ERAS gitu, sebaiknya cepat Hmm. pulih, ya nggak? Iya, Ngapain kalau benar. ada yang bagus, kita masih yang lama. Memang ini ibaratnya kayak lagi masa transisi lah, ya Iya, kan? Lagi masa iya, iya. transisi karena baru
pasien baru banyak paham, mungkin dokter-dokter juga ada beberapa yang baru melek gitu ya tentang Ya. metode ini. Ya mungkin kayak transisi, tapi eventually mestinya sih kalau menurut saya pribadi, ya nggak ada SC lama rawat sama Iya, SC cepat rawat gitu ya. Semuanya benar. menuju eras eventually gitu. Iya, pada akhirnya dia akan menjadi standarnya seperti ini gitu ya istilahnya ya dok ya. Betul, Iya, betul. dan ini juga terdorong sama pandemi ya katanya dok. Hadir, mungkin bukan hadir ya, mungkin lebih dihadirkan lagi nih eraksi ini ya dok ya. Ya, mungkin karena orang nggak pengen lama-lama dirawat ya di rumah Iya, sakit gitu kan. iya, Sebetulnya gini iya. sih, kalau saya pribadi sih sebelum adanya viral video itu, saya juga sebetulnya sudah mengerjakan metode ERAS gitu kan. Cuman ya memang Iya. tidak di label lah, SC ERAS itu nggak saya label gitu Hmm, kan. Tapi memang oke. pasien-pasien saya juga sebelumnya juga sudah 2 hari bisa pulang gitu kan, minim Hmm, sakit. Nah, sekarang ya karena banyak yang tahu ya, jadi ibaratnya banyak yang baru rebranding. Saya yakin banyak teman-teman dokter kandungan di luar juga banyak yang cerita ke saya, teman-teman saya, ya ini mah kita udah lakuin dari dulu, ya memang iya, iya sih, baru rebranding iya, aja istilah marketing saya bilang gitu. iya, iya, iya. The power of social media memang dok. Sebenarnya udah ada di ruang Betul, operasi sejak lama ya dok ya. betul, Baik. betul. Selanjutnya ada pertanyaan, dok, kenapa sih Erax bisa lebih tidak terlalu sakit? Padahal kan kalau misalnya secara teori tadi dokter bilang obat opiatnya dikurangi, itu gimana bisa? Ya, oke. Yang pertama, teman-teman perlu paham bahwa pasca operasi kalau ada sakit itu ya wajar. Nah, Iya, tetapi berikutnya adalah bagaimana kita mengendalikan rasa sakit tersebut. Artinya dengan iya, pemberian obat-obatan, kita jaga supaya tidak nyeri akutnya menjadi nyeri yang kronik atau nyeri menahun, seperti itu. Nah, kenapa metode ini bisa lebih mengurangi sakitnya? Ya, karena tadi dari dokter bius ada racikannya sendiri tuh. Dari dokter obginnya, teknik operasinya juga kurang lebih sama, tapi ya kurang banyak diopiak-opiak lah misalnya gitu. Ya, jadi nggak iya, terlalu banyak yang trauma jaringan ya sepertinya. Nah, iya, kemudian dari sejak apa namanya, dari sejak nanti di ruang rawat sudah mulai mobilisasi. Karena seringkali yang bikin sakit habis operasi itu kalau pasiennya kembung, Mbak Ira. Kalau iya, benar. kembung, tiduran terus, jadinya kembung ya, itu ususnya tuh menekan ke daerah operasinya, kayak ada dorongan, kayak Iya, balon diisi gitu ya. Nah, itu yang iya. menekan ke luka operasinya, itu yang bikin sakit. Jadi biasanya habis Hmm, banyak bergerak, ya kan, ibunya kentutnya udah lancar, biasanya akan lebih sedikit mengurangi nyeri operasinya itu. iya, iya. Makanya sampai bosan ya dok diingetin sama perawat, ibu gerak, jangan terlalu banyak tiduran, karena biar cepat sembuh Betul. itu benar ya. Betul. Satu lagi, untuk memang bisa membantu mengurangi nyeri pasca operasi, ya, tidak hanya sesar, ya, operasi perut lainnya, teman-teman boleh pakai gurita atau pakai korset, Hmm, ya. Tujuannya oke. apa? Kadang-kadang pasien saya suka salah paham tuh, Mbak Ira. Pakai Hmm, korset habis sesar supaya perutnya cepat kecil, ya kan, supaya cepat hmm, kurus. Sebetulnya nggak juga, itu mah cuma dipres dari luar doang. Tetapi iya. tujuannya adalah menstabilkan rahimnya supaya nggak goyang-goyang. Jadi Hmm, rahim yang tadi iya, di dalam perut, kalau ibunya banyak bergerak, mungkin dia kayak gini ya, dengan dibantu dipegangin korset, dia nggak goyang-goyang, jadi mengurangi nyerinya. Jadi buat iya, teman-teman yang habis operasi, sudah bisa jalan, udah banyak bergerak gitu kan, pakai korsetnya pas bergerak aja, kalau lagi pas tiduran mah nggak usah dipakai, kan rahimnya nggak goyang-goyang. iya, iya. Dan biasanya dipakai perlu kalau di hari kepulangan dari rumah sakit ya dok, itu kan karena harus naik mobil dan segala macamnya. Penting nih, jadi Ya, dibawa ke dalam hospital bag. Pertanyaan selanjutnya dok dari Mamsiaya. Dok, saya Angel, bumil dengan usia kandungan 5 bulan. Apakah dengan SC biasa atau ERAX ini bisa langsung signifikan berbeda dok, apa namanya, hasil dari pasca setelah operasinya? ya, tadi yang saya katakan kalau untuk perbandingan lama rawat, penelitian dari kira-kira 3,7 hari, jadi kira-kira 2 harian, ya, itu signifikan perbedaannya. Kemudian untuk kebutuhan opiatnya juga menurun drastis. Jadi Ya, kira-kira menurun 50% untuk kebutuhan opiatnya. Kalau untuk oke. lukanya rapihnya atau enggak, kemudian lukanya cepat sembuh atau enggak, sama aja gitu. Oke. Tetapi tadi durasi Oke. lama rawatnya itu yang berbeda. Oke. Apakah ada perbedaan juga dengan obat-obat yang diminum setelah operasi, Dok? Ada, biasanya Hmm, ada ya. Kalau saya ya. pribadi, pengalaman saya justru memang kebutuhan untuk opiatnya jauh berkurang, Mbak Ira. Jadi yang tadi biasanya ada penggunaan misalnya tramadol gitu kan, ini jadi nggak perlu pakai lagi juga udah nggak sakit. Pakai Hmm, panadol aja nggak sakit. Sorry, paracetamol aja udah nggak sakit gitu. oke.
Iya, iya, iya. Jadi memang kadang-kadang ibu-ibu bilang, wah dokternya bagus nih karena obatnya dikasihnya ini. Tapi dengan Erax mungkin ya dengan standar Erax, jadi nggak ada seperti itu lagi ya dok, testimoni seperti itu ya. Betul, betul. Pasien Oke. saya aja kalau misalnya habis pulang itu kan kontrol seminggu biasanya ya. Ya. Biasanya obat nyerinya jarang tuh dihabisin, cuman beberapa hari, habis itu dok Hmm. udah nggak sakit, saya nggak perlu minum obat lagi gitu. Oke, Jadi ya memang baik-baik. tadi itu ya, kalau teman-teman nggak takut gerak, teman-teman nggak takut untuk mobilisasi, itu cepet deh sembuhnya, yakin Ya. saya. Oke, ngomongin soal takut dok, ini ada Mm-mm. pertanyaan dari Mams Riana. Dok, apakah metode Erax ini bisa menjadi salah satu jawaban bagi Mams yang takut dengan operasi? Karena mungkin kalau misalnya harus operasi sesar, udah dengar kata operasi aja udah gemet dari sekarang gitu dok. Ini bisa jadi salah satu Mm-mm. jawaban nggak? Sebetulnya operasi mah sama aja nih, operasi juga Hmm, ya sebetulnya. iya, Cuman ya mengurangi lama dirawat di rumah sakitnya lah. Jadi ibaratnya iya, kalau udah punya kakaknya di rumah gitu kan, jadi ya nggak perlu iya, lama-lama dirawat biar bisa cepat ketemu kakaknya lagi ya. Atau kalau misalnya banyak saudara yang udah nunggu nih, opa-omanya pengen lihat gitu kan, nggak perlu lama-lama. Tapi sih ya namanya operasi pembiusannya sama, tetap pembiusan setengah badan yang dari belakang. iya. Oke, jadi sebenarnya kurang lebih sama, tapi yang seperti tadi sudah dokter Daryl dari awal bilang kalau ini adalah sebenarnya penyempurnaan. Jadi nggak ada yang Iya, beda dari sesar pada umumnya atau jahitannya lurus atau belok enggak ya, Mams ya. Baik. bukan sesuatu yang Selanjutnya, baru lah intinya. iya bukan satu yang Hmm. baru. Sudah dilakukan di ruang operasi udah dari lama, tapi kita baru tahu aja istilahnya gitu ya, Dok ya. Betul, betul. Baik. Selanjutnya dari Mams Lili, Dok, apakah tetap bisa melakukan IMD kalau dengan Erax, Dok? Bisa, bisa. Hmm. Justru memang tadi salah satu keterlibatan dari dokter anak itu karena di bandelnya untuk ERAS SC ya, memang dimasukin di panduannya yaitu inisiasi Oke, menyusui dini dalam waktu satu oke, jam. Tapi kan memang biasanya kalau di kamar operasi mungkin IMD-nya tidak bisa selama yang lahiran di pervaginam karena kan biasanya ruang iya, operasi itu agak dingin ya. Jadi iya, biasanya sih saya akan ada skin to skin contact dulu, ada kayak kenalan dulu sama iya, babynya ya. Kalau udah keluar kolostrum boleh IMD, tapi kalau bayinya mulai agak kedinginan ya masuk inkubator dulu lagi bentar gitu. Nanti lanjut oke, IMD-nya, kalau pasien saya lanjut lagi di kamar pulih. IMD itu oke, kan bisa sampai 1 jam pasca sesar. Biasanya iya, sesar itu 40-45 menit sudah selesai. Jadi kalau ibunya iya, nanti sudah di kamar pulih, udah di recovery room, bisa lagi lanjut IMD-nya di recovery room gitu. iya, iya. Nah, ini bisa jadi pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Jadi mungkin buat ibu-ibu yang benar-benar nggak kebayang, Dok, sesar itu Hmm, berapa lama dioperasi? Mungkin bisa dijelasin sedikit, Dok. Jadi sebenarnya kalau pengalaman Oke, saya okay. nih, sebenarnya kayaknya 10 menit kemudian, 10 menit Udah masuk, keluar bayinya udah bayinya ya. lahir. Iya Yang lama betul, adalah ngerapiin perutnya itu benar nggak sih, Dok? Mungkin diceritain betul. sedikit nih, sebenarnya operasi sesar tuh gimana sih, Dok? Ya, jadi operasi sesar itu memang kedengarannya menyeramkan sekali ya. Iya, Tapi operasi sesar ini adalah jenis operasi yang paling banyak dilakukan di seluruh dunia ya, karena iya, memang tentang melahirkan ya. Kira-kira tahapannya itu nanti mams akan ke kamar operasi ya kan. Kemudian nanti akan ada pembiusannya setengah badan. Jadi iya, pembiusan itu bisa disuntik di punggung dengan jarum yang kecil ya. Tidak sakit, biasanya rasa kayak katanya digigit semut yang agak gede aja gitu ya. Tapi iya, bukan sakit kayak ditusuk jarum gitu, bukan ya. Nah, kemudian habis itu mamsnya akan tiduran, dokter akan mulai bekerja ya. Biasanya memang 10-15 menit bayi udah lahir. iya, Biasanya tuh kalau bayi udah lahir, udah lupa tuh takutnya, udah cemasnya udah hilang, ya kan? Udah iya, iya, fokus ngeliatin bayinya, apalagi kalau memang bisa dilanjutkan dengan inisiasi menyusui dini. Biasanya iya, total-totalnya itu mungkin sekitar 40 lah, 40 sampai 45 menit atau sampai 1 jam kalau memang misalnya ada penyulit ya operasinya. Nah, iya. jadi habis itu udah selesai. Nah, nanti tinggal di kamar pulih, sorenya di ruangan ibu belajar bergerak ya, itu sudah biasa nanti. Iya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi 40 sampai 45 menit kalau semuanya lancar. Baik. Selanjutnya dari Mams Sukma. Dok, mungkin nggak sih ada komplikasi yang bisa dialami pasien dengan metode ini? Kalau komplikasi khusus untuk ERA sebetulnya tidak ada, tapi kalau Ya, komplikasi atau resiko operasi sesar secara umum ya memang ada. Ya, kita iya, ketahui bahwa setiap tindakan kedokteran atau tindakan medis pasti ada resikonya. Lahir iya, pervaginam pun ada resikonya, gitu, ya iya, kan? iya, Jadi ya memang harus ditimang-timang dan dimengerti plus minusnya. iya, Misalnya pun ada sesuatu ya pasti
biasanya sih bisa diatasi seperti Iya. itu. Dan itu ibu harus diskusikan dengan dokternya pada saat memilih metode persalinan. Pasien saya Iya. banyak yang nanya untuk lahir per vaginam plus minusnya apa, untuk sesar Hmm. plus minusnya apa, resikonya seperti apa, gitu ya. Iya. Jadi ya memang itu kita harus jelaskan. Jadi bukan berarti kalau lahir per vaginam 100% tanpa resiko, tanpa komplikasi, enggak juga loh sebetulnya. Iya, iya. Komplikasi apa sih dok yang kira-kira bisa terjadi dok? Oke, kita kalau berbicara lahiran per vaginam ya, lahiran Iya. per vaginam itu komplikasinya misalnya apa? Persalinan tidak maju, artinya Iya. tidak apa namanya macet, ya. Iya. Kemudian kalau yang pada bekas sesar atau kalau bayinya gede ya, bisa terjadi robekan rahim atau ruptur uteri, ya. Iya. Atau bisa terjadi perdarahan pasca persalinan dan juga yang mengganggu itu juga adalah robekan yang luas ya. Kadang-kadang pasien bilang itu habis lahiran dijahitnya lama atau jahitannya Hmm. banyak gitu kan. Karena itu bisa berdampak juga di kemudian hari yang menjadi kayak istilahnya orang turun peranakan, prolaps dasar panggul ya. Efeknya nanti tuh umur 50, umur 60 tiba-tiba kayak turun peranakan. Itu biasanya karena Iya. proses persalinan yang traumatik atau bayinya besar-besar. Kalau untuk Iya. sesar sendiri ya memang ada resiko perdarahan, infeksi ya, cedera organ gitu kan. Tapi angkanya biasanya kecil atau kalau bahasa Inggrisnya itu rare complications ya. Nggak ada ya Mm-mm. frequent complication yang nggak ada gitu. Biasanya Iya. rare kejadiannya. Tapi ya Iya. teman-teman memang harus pahami nggak ada tindakan medis yang 100% aman lah ibaratnya. Tapi ya memang ada plus minusnya. Kalaupun terjadi resiko atau komplikasi ya bisa diatasi juga. Iya, dan itu pentingnya kerjasama dengan dokter juga dok, di ANC itu ya dok, di antenatal care ya dok ya. Jadi bisa Betul, diminimalkan ya hal-hal seperti itu ya. betul. Iya, baik dok. Selanjutnya dari Mams Dewi, dok gimana sih cara menghilangkan trauma pasca melahirkan secara sesar? Apakah dengan metode ERAX ini juga bisa nih membantu menghilangkan trauma melahirkan sesar dok? Traumanya ini maksudnya apa nih? Apakah traumanya Hmm, karena psikologis atau trauma maksudnya kayak trauma trauma fisiknya jaringan gitu ya. gitu? Hmm, 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 Fisiknya. hmm. Mungkin maksud Iya, trauma psikologis ya. Memang iya. kalau untuk trauma psikologis pasca operasi sesar, biasanya itu terjadi pada ibu-ibu yang sesarnya itu tidak terencana, Hmm, ya, yang emergensi, dan yang memang tidak paham bahwa iya, operasi sesar itu memang alternatif kalau lahiran pervaginamnya nggak lancar, gitu. iya, Karena banyak ibu-ibu yang kekeh banget harus lahir pervaginam tidak menerima kenyataan bahwa plan B-nya itu sebetulnya sesar gitu. Jadi iya. giliran disuruh sesar itu malah menjadi histeris, menjadi sangat Hmm, ketakutan, sangat mungkin ada sampai nangis-nangis. Saya juga pernah hmm, ketemu gitu kan karena nggak siap banget untuk iya, sesar. Ya sebetulnya lahir normal setuju, lahir pervaginam jalan, ada apa-apa pada ibu atau bayi, ya memang lebih aman dilakukan sesar kan gitu. Kita kan harus iya, ada plan A, harus ada plan B-nya gitu. iya. Jadi biasanya itu yang terjadi kalau memang misalnya tidak ibaratnya kayak apa ya, kayak nerimo sedikit lah, Iya, 30-40% nerimo gitu kalau memang misalnya harus sesar pun ya wes nggak apa-apa gitu kan. Karena itu iya, yang penting iya, untuk ibunya sehat, bayinya sehat gitu. Kita tidak bisa memaksakan salah satu jenis metode persalinan tertentu yang akhirnya mengorbankan. Saya mau contohkan ke Mbak Ira, iya. dulu waktu saya tugas di daerah, saya ketemu ibu hamil, itu hamil itu 44 minggu, 11 Oh, bulan, belum gila. lahir-lahir. Ya, Oke. saya ketemu itu di poliklinik, bayinya sudah besar, lebih dari 4 kilogram, ketubannya sudah kering. Saya anjurkan ini untuk Astaga. operasi sesar, ya, Mm-mm. karena ini sudah sangat berbahaya. Udah kering, bayinya besar, ya, kemudian udah lewat waktu, gitu kan. Nggak mau setengah Hmm. mati lahir dengan operasi sesar. Padahal ini adalah anak perempuan yang ditunggu-tunggu. Jadi anak pertama keduanya laki-laki, ini anak perempuan. Akhirnya pulang paksa, saya suruh tanda tangan. Oke, menolak sesar. Saya juga nggak bisa maksain kan. Akhirnya dia ke bidan saya setelah 4 hari, ya, bidan yang praktek mandiri. Bidannya kan telepon saya, dok, ini pasiennya ke saya gitu kan. Hmm. Langsung suruh rujuk RSUD gitu kan. Nggak mau juga, tetap nggak mau. Hmm. Tetap mau lahir di Bu Bidan karena nggak mau operasi. Akhirnya Oke. bayinya meninggal Hmm. gitu. Iya, Karena iya, terlalu memaksakan gitu dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa sesar itu memang tidak kita suruh semua pasien di sesar, enggak ya. Kalau ada indikasi memang baik indikasi ibu maupun indikasi bayi. Tapi kalau ada iya, indikasi itu ya
sebaiknya ya legowo lah gitu. Jangan bermain di tepi jurang gitu, karena ini nyawa Anda atau nyawa bayi yang dipertaruhkan gitu. Iya, iya, iya. Dibantu dengan informasi positif yang sekarang udah banyak diajarkan juga ya dok, bahwa setiap persalinan Betul, itu mengantarkan kita jadi ibu, bukan mengantarkan kita jadi di kotak-kotakin ya dok, ibu hebat yang mana, ibu betul, kurang hebat di mana ya. betul, betul. Baik. Selanjutnya dari Maf Devi, dok untuk pembiusan di belakang itu ada efek sampingnya nggak sih di kemudian hari untuk ibunya? Biasanya jarang efek samping yang jangka panjang karena luka, karena jarumnya juga kita pakai jarum yang sangat kecil, ya. Iya, Kalau memang pada beberapa, nah makanya ini pentingnya juga nih. Kalau tim dokter anestesi di tempat saya bekerja, karena kita sudah implementasi ERAS, dokter iya, biusnya memang pakai jarumnya ukuran terkecil yang dia bisa. Tapi kalau ada iya. mesin yang pakai ukuran yang lebih besar, maka tentu saja ada resiko misalnya jadi kayak sakit kepala pas operasi kalau dia Hmm, terlalu cepat ngangkat kepala gitu. iya, Kembali iya, lagi memang iya. timnya harus disiapkan dengan baik ya, dengan dokter obginnya, dengan dokter anestesinya, dokter anaknya, perawatnya, bidannya, semua Iya. harus paham. Baik, dokter. Selanjutnya jadi pertanyaan yang jadi most ask question dok malam hari ini, dok, kalau pakai metode ERAK itu apakah harus pakai jalur mandiri atau bisa pakai BPJS? Oke, setahu saya ya beberapa pengalaman dokter yang lain juga BPJS itu bisa untuk metode ERAS. Justru biasanya Hmm, dengan volume rumah sakit yang rame, yang BPJS-nya rame sekali, dengan ERAS mereka sangat terbantu Mbak Ira karena jadinya iya, pasiennya pemulihannya lebih cepat, kebutuhan obat lebih sedikit, ya kan? Jadi ibaratnya pasien nggak banyak ngantri kamar karena iya, cepat pulang ada yang masuk, cepat pulang ada yang masuk. Tapi kembali iya, lagi, tanyakan dulu di tempat teman-teman kontrol ya. Ada beberapa yang memang bisa, tapi kalau nggak bisa saya juga kurang paham gitu kan. iya, Jadi iya, secara umum sih, makanya tadi saya bilang gini, SC Eras itu bukan kayak sesuatu yang sangat berbeda gitu. iya, Ujung-ujungnya Eras ini akan menjadi SC yang biasa juga gitu. Kecuali nanti ada yang viral lagi, entah apa yang baru gitu kan. Tapi metode iya, Eras ini memang menurut saya sesuatu yang baik, sesuatu yang benefit untuk pasien, ya kita beralih ke standar yang baru ini gitu. Jadi bukan berarti SC lama, SC eras, hari sekarang saya eras, berikutnya apakah harus eras lagi? Ya hmm, ujung-ujungnya sesar itu akan menjadi eras itu adalah sesar yang biasa gitu. Harapan saya sih seperti itu. iya, iya. Kita lagi di tahap pengenalan aja dok ya, peralihan supaya orang-orang lebih Betul, paham soal ini ya. betul. Iya. Ya. Dari Mam Sukma Dewi bertanya, dok, adakah perbedaan bekas jahitan bagi pengguna metode ERAX dan SC biasa, dok? Nggak ada, sama aja. Oke, sama aja. Karena memang ini adalah penyempurnaan dari sesar yang biasanya sudah kita lakukan bertahun-tahun Ya, ini ya, dok ya. ya. Baik. Selanjutnya, dari Mams Dewi SLR, dok, kalau kondisi bayi jika dilahirkan sesar, apakah ada risiko tertentu? Karena saya pernah baca salah satu artikel dan kondisi paru-paru bayi lebih baik lahiran secara normal. Ya, oke. Jadi kalau untuk ke bayi, memang kalau secara sesar, ya, itu kan dia tidak terpapar oleh kuman-kuman di jalan lahir ibunya. Jadi memang Iya, ada yang bilang jadi lebih resiko untuk alergi, ya, imunitasnya sedikit lebih turun dibandingkan dengan yang melahirkan per vaginam. Oke, iya, tetapi biasanya kalau ibu habis itu memberikan ASI secara eksklusif, ya, nggak masalah tuh. Yang tadinya ketinggalan tuh dia akan terkejar, ya. iya. Nah, yang menjadi masalah tuh kalau memang misalnya habis sesar juga tidak memberikan ASI secara eksklusif, memberikan formula. Nah, itu mungkin perlu kolaborasi dengan dokter anaknya, misalnya dengan pemberian probiotik tambahan untuk bayinya, agar kuman Iya, baik di ususnya jadinya populasi kuman baik ususnya itu menjadi baik gitu. iya. Baik, dokter. Selanjutnya dari Mam Winda, dok, untuk ERAX, apakah misalnya setelah 1 tahun ke depan masih terasa sakitnya seperti SC pada umumnya, dok? SC pada umumnya juga mesti 1 tahun ke depan nggak terasa sakitnya sih, gitu. Oke. Iya, Jadi, iya, iya. nah ini dia pentingnya ya, nyeri itu ada dua jenis, ada nyeri akut, Iya, ada nyeri kronik. Kalau nyeri iya, akutnya tidak tertangani, itu akan menjadi nyeri kronik. Nah, jadi kalau misalnya dulu ibu habis melahirkan, sesar, sakit terus-terus, tidak diatasi dengan baik, ya, itu bisa jadi lama tuh sakitnya tuh. Nah, oke. itulah sebabnya penting banget dalam waktu 2 hari, 1 hari, 2 hari pertama, optimalisasi
pereda nyerinya gitu. Jadi mams nggak boleh kesakitan terus-terusan. Oke, iya, baik dokter. Selanjutnya dari Mams Nita bertanya, dok, apakah dengan erak ini bisa memudahkan ibu untuk bisa langsung DBF secara optimal, dok? DBF, direct breastfeeding ya. Oke, Iya. sebetulnya secara tidak langsung iya bisa. Hmm. Kenapa? Karena ibunya lebih cepat duduk, ibunya lebih cepat bisa jalan. Dampaknya Oke. apa? Lebih bisa cepat gendong bayi, merawat bayi ya. Pada hari itu juga langsung bisa duduk untuk netein gitu kan. Iya. Memang Iya. secara tidak langsung dia bisa berdampak terhadap DBF tersebut betul ya. Tetapi Iya. apakah ini menjadi satu-satunya outcome yang diperkirakan ya enggak juga gitu. Karena sesar yang biasa pun direct breastfeeding tetap bisa berjalan. Cuman ini majulah lebih maju 12 jam gitu. Iya. 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 Baik dokter. Selanjutnya juga banyak yang bertanya soal makanan yang bisa mempercepat pemulihan bekas sesar. Apakah ada, dok? Iya. Oke, secara umum habis operasi sesar ya, itu tidak ada pantangan makanan khusus ya. Justru ada dua hal yang ibu perlu perhatikan. Yang pertama itu sering dipantang telur, sering dipantang ikan gitu kan, katanya bikin lukanya gatal. Itu mitos, kecuali memang ada riwayat alergi sebelumnya. Ya, Iya. karena untuk asupan makanan justru harus memperhatikan asupan protein. Jangan sampai asupan proteinnya menjadi kurang. Karena untuk penyembuhan luka, untuk wound healingnya, ya, itu mams butuh protein. Ya, jadi kalau misalnya dipantang, nggak makan telur, nggak makan ikan, nggak makan daging, makannya cuma nasi, pakai sop gitu ya, udah pasti penyembuhan lukanya nggak bagus. Nah, yang Oke. kedua, ya, orang-orang atau teman-teman suka berpikir gini, habis melahirkan, boleh kembali makan berantakan, boleh diet, Hmm. karena pengen cepat kurus. Padahal Iya. sebetulnya enggak. Ya, justru kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh ibu menyusui itu lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang hamil. Jadi Iya. kalau misalnya lagi hamil, kebutuhan kalori tambahan hariannya itu kira-kira 300 sampai 400 kalori. Iya. Lagi menyusui, kebutuhan kalori tambahannya tuh 500 kalori per hari, Mbak Ira. Justru Oke. kebutuhan makanannya lebih tinggi karena dia butuh energi lebih untuk memproduksi ASI. Iya. Tapi kalau misalnya moms rajin memberikan ASI, ya, atau kalau memang misalnya ASI yang melimpah sampai pumping gitu ya, itu cepat banget turun berat badannya. Ya, jadi nggak perlu Iya. diet, nggak perlu slimming, ya, nggak perlu dibungkus-bungkus kayak sushi gitu kan. Nah, itu pasien saya itu 2 minggu tuh turun 9 kilo, turun 14 kilo karena Iya. nyusuinya tuh kencang banget gitu. Iya. Dan itu Iya. menyusuinya yang justru kurusnya tuh kurus yang proporsional gitu ya, karena dia Iya. memang membakar kalori untuk memproduksi ASI-nya tersebut. Iya, iya. Malah di saat inilah kita tetap harus memperhatikan makanan, apalagi lagi kerja keras tubuh untuk memproduksi ASI gitu ya, dok ya. Betul. Kalau ibunya makannya kurang atau misalnya minumnya kurang, minum air putihnya kurang, pasti produksi ASI-nya dikit deh, yakin saya. Ya, jadi Oke. sebelum atau sesudah menyusui itu pokoknya tetap harus minum 1 gelas air juga gitu, supaya Iya. volumenya tetap terjaga. Baik, dokter. Ini ada pertanyaan dari ibu hamil dengan komorbid. Jadi Mam Cici bertanya, dok, saya hamil 33 minggu dengan tekanan darah 150/80 dan akan SC. Apakah dengan metode ERAX ini memiliki kelebihan dibanding SC konvensional dengan kondisi hipertensi dan umur bumil yang lebih dari 35 tahun, dok? Oke, nah ini terkait dengan tadi lama rawatnya ya. Kalau untuk persiapan praoperasi, persiapan intraoperasinya saya yakin nggak jauh beda ya. Tapi Ya. pasca operasinya perlu dilihat ya, apakah hipertensinya itu ada bikin misalnya paru-parunya bengkak, ya, atau misalnya bikin tensinya masih naik turun gitu kan. Tentu saja kalau memang misalnya, maaf, kalau tensinya masih fluktuatif atau naik turun, ya nggak bisa cepat-cepat pulang juga ya, harus Iya. dipastikan dulu kondisinya stabil. Tapi Iya. kalau misalnya kondisinya bagus, habis operasi lancar, tensi terkendali, nyeri dan perdarahan terkendali gitu kan, ya bisa aja sih pulang 2 hari. Saya juga ada pasien yang hipertensi habis 2 hari pulang nggak masalah juga. Tergantung Iya, dari iya. beratnya hipertensinya. Oke. Dan terkendali atau tidak ya, dok, hipertensinya selama ini ya, dok ya? Betul, betul. Iya, baik. Selanjutnya dari Mami Kaila. Dok, kenapa sih kalau SC harus KB atau tidak boleh hamil minimal 3 tahun? Apakah bahaya buat perut atau ada alasan lain, dok? Sebetulnya nggak 3 tahun sih ya, sebetulnya minimal tuh Iya. 18 bulan ya. Karena Iya. diharapkan untuk pemulihan lukanya supaya lebih baik ya.
supaya nggak tipis bekas sesarnya. Dan satu lagi, ini yang teman-teman suka sering banget lupa deh. Kalau dengar istilah 1000 hari pertama kehidupan tuh, wow, 1000 HPK, 1000 HPK gitu kan. Tapi anaknya baru umur setahun udah pengen hamil lagi gitu kan. Memang jarak anak yang ideal ya, itu adalah 2 tahun. Untuk memenuhi 1000 hari pertama kehidupannya, 9 bulan di dalam rahim, ditambah nanti anaknya sampai usia 2 tahun. Kalau pengen cepet-cepet, nah menurut saya salah nih. Saya pengen lahir per vaginam supaya saya cepat bisa hamil lagi. Yaitu kualitas buat kakaknya nggak tercukupi itu pasti 1000 hari pertama kehidupannya. Gitu. Ya, jadi memang jarak anak yang ideal itu biasanya 2 tahun ya, dari WHO dan juga dari dokter anak. Dan normal, per vaginam maupun sesar, buat saya sih tetap idealnya 2 tahun jaraknya. Gitu. Ya, jadi bukan berarti karena normal bisa hamil sesering mungkin, nggak juga gitu. Iya, ingat ya dok ya, hamil bukan berdasarkan kesiapan fisik kita, tapi juga kesiapan mental, financial, dan lain-lainnya seperti kita bahas di finansial jangan lupa loh, benar. Finansial jangan lupa. Baik dokter. Selanjutnya dari pertanyaan yang kurang lebih sebenarnya pertanyaan umum, tapi mungkin jadi pertanyaan para moms yang disimpan dalam hati. Dok, benar gak sih kalau melahirkan sesar tuh lebih baik karena tidak mengubah organ intimnya, atau sama saja karena sudah termakan usia, dok? Oke, ya ini pertanyaannya gampang, jawabannya kontroversial. Oke, nah memang salah satu tadi saya katakan, lahir per vagina maupun lahir sesar, masing-masing ada plus minusnya. Benar ya Mbak Ira ya? Nah, pada melahirkan per vagina, memang ada resiko untuk cedera atau kerusakan dari otot dasar panggulnya. Ya, itu yang biasa terjadinya apa? Bagian area kemaluannya mungkin terasa agak longgar. Atau kalau lagi berhubungan, misalnya berasa katanya jepitannya kurang, gitu kan? Atau bisa justru memang bergejala, misalnya apa? Yang pada usia agak tuaan dikit, kalau batuk jadinya ngompol. Kalau pipis, kalau bersin, ada yang ngompol dikit, gitu kan? Itu adalah masalah dasar panggul. Otot sekitar dasar panggulnya nggak kuat. Ya. Atau kalau sampai yang kita lihat pada usia 50-60 tahun, itu turun peranakan atau prolaps organ panggul, ya kan? Nah, itu sih memang biasanya tidak terjadi pada saat operasi sesar, karena tidak terjadi kerusakan atau cedera otot dasar panggulnya. Tetapi apakah itu menjadi justifikasi karena mencegah kelonggaran, jadinya nggak mau lahir per vaginam harus sesar? Nggak juga, itu bukan justifikasinya. Itu bukan indikasi yang kuat, gitu ya. Dan biasanya kalau teman-teman yang habis melahirkan per vaginam pun, kita bisa screening tentang kekuatan otot dasar panggulnya, ya. Kalau saya di Rumah Sakit YPK Mandiri, bisa dilakukan screening dengan tim uroginekologi, dicek kekuatan otot dasar panggulnya, terus dikuatkan lagi gitu. Jangan sampai nanti pada saat usia tua, jadinya gitu tadi, kalau bersin jadi ngompol, kalau batuk ngompol, ya turun peranakan, itu bisa dicegah sejak 3 bulan setelah melahirkan. Oke, jadi memang sebenarnya ada strateginya ya dok ya? Betul. Dan itu bukan indikasi artinya harus sesar karena takut longgar gitu. Oke, biasanya memang omongan yang tanpa dasar kan bilang udah nggak usah itu karena begini. Karena memang sebenarnya kurang informasi tadi jadinya timbul anggapan seperti itu ya dok ya? Ya, betul. Selanjutnya dari Mam Liana, dok apa pandangan dokter jika habis sesar lalu mengonsumsi obat dari Chinese seperti Pianzizuang? Karena katanya bisa mempercepat penyembuhan lukanya, dok. Oke, kalau buat saya sebaiknya hindari penggunaan obat-obat herbal atau obat-obat Chinese yang mungkin kita tidak tahu ya. Karena apa? Karena itu biasa banyak kandungan aktif di dalamnya. Oke, pengalaman saya beberapa kandungan obat-obat herbal Chinese selain mengeringkan luka, juga mengeringkan ASI sayangnya. Jadi produksi ASI dikit. Ya, atau misalnya ada beberapa buat teman-teman yang mungkin dari latar belakangnya Chinese, ya sering habis ada ayam dikasih arak, ayam dikasih obat gitu kan ya, supaya katanya lukanya kering, ya itu Asia juga kering tuh biasanya tuh. Jadi tidak perlu ya, luka pasca operasi, tanpa ada intervensi apapun, kalau gizinya baik, dijaga kebersihannya baik ya, itu dalam waktu 6 hari, 7 hari itu udah rapat, udah waterproof. Ibaratnya ibu mau bawa berenang pun boleh deh gitu, udah waterproof itu. Ya, jadi biasanya makanya kita habis operasi sesar, setelah 7 hari lepas perban, udah nggak ditutup lagi. Karena lukanya sudah waterproof. Jadi nggak perlu khusus dikeringin, ada intervensi khusus gitu, nggak perlu. Jaga asupan makanan yang baik, ya. Tadi yang mengandung protein, vitaminnya, kalau masih ada vitamin hamil, ya, tetap dilanjutin aja, nggak apa-apa. Itu sangat baik untuk proses menyusui. Ya,
Yang kemudian yang ketiga, jangan takut untuk mandi, dibersihin lukanya, ya, pakai sabun. Kalau lukanya dilipetan, terus keringetan ibunya, nggak mau disabunin, ya nanti lukanya terinfeksi dong, gitu. Iya, Dan satu iya. lagi nih Mbak Ira, saya pernah ketemu juga, guritanya juga harus rajin dicuci ya, Oke, gitu. Karena oke. saya pernah ada Iya. pasien kontrol, guritanya warnanya dari putih udah jadi abu-abu. Karena katanya guritanya cuma satu, nggak pernah dicuci. Jadi Iya, joroknya iya. luar biasa gitu. Jadi ya Iya. minimal ya kalau misalnya ada satu yang malam dicuci ya pagi dipakai lagi gitu kan. Atau Hmm. minimal beli dua lah kayak handuk gitu Iya, ya, satu dipakai satu iya. dicuci gitu. Iya, iya, baik. Itu beberapa tips yang jarang dokter-dokter Objin kasih. Semoga malam hari ini bisa jadi pegangan untuk Mams bisa lebih baik perawatan lukanya. Selanjutnya dari Mam Ya, Nisa. Dok, saya ada keloid besar bekas SC anak pertama. Kalau SC ya. kedua nanti bisa menghilangkan bekas keloidnya nggak ya kalau dengan metode ERAX ini? Eras atau tanpa eras itu, kalau misalnya pas sesar sebelumnya ada keloid, biasa keloidnya kita buang dulu, ya. Lalu nanti Oke. kita akan upayakan untuk mengurangi terjadinya keloid, misalnya ada disuntikin obat pencegah keloid, ya, atau pakai benang yang tidak terlalu apa ya, benang yang tidak terlalu membuat reaksi radang, ya. Tapi kembali lagi, keloid itu bakat masalahnya, Iya, ya. iya. Keloid di bekas sesar berarti di tempat lain juga kurang lebih sama. Misalnya apa? Kalau kebeset di tangan lukanya jadi hitam-hitam gitu kan, jatuh di kaki atau bekas gigit nyamuk biasanya hitam-hitam koreng-koreng gitu kan, itu bakat sebetulnya. Jadi ya memang bisa kita hilangkan lagi, tapi apakah nanti bisa timbul lagi habis operasi yang dibuang, ya bisa juga muncul lagi sebetulnya. Iya, iya. Dan itu kita nggak bisa hindari ya dok, karena sudah bakat tadi ya. Ya betul. Iya. Dari Mam Daya bertanya, dok, katanya apabila sudah SC 3 kali itu tidak bisa melahirkan lagi, bahkan katanya rahimnya akan diangkat. Benarkah seperti itu dok? Oke, kalau sudah sesar 3 kali ya, biasanya itu meningkat resiko yang namanya plasenta akreta. Plasenta akreta itu adalah plasenta atau ari-arinya itu nempel sangat erat atau menggerogoti dinding rahimnya. Jadinya nggak bisa dilepas ari-arinya. Itu bisa Iya, bikin perdarahan hebat ya. Memang habis operasi sesar yang ketiga ke atas itu resikonya tuh sangat tinggi ya, sampai iya, 40-60% resiko plasenta akretanya. Makanya harus dideteksi dengan baik pada saat USG sejak kehamilan, ya. Kemudian harus melahirkan di rumah sakit yang menjadi rujukan, gitu. Kalau ditanya iya. apakah pasti akan akreta, enggak juga. Apakah pasti nggak boleh hamil lagi, enggak juga, ya. Tapi resikonya mams harus pahami, gitu. Iya, 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 benar-benar. Dan lagi-lagi tadi ya dok, perencanaan kehamilan jangan cuma mikir dari fisiknya, finansialnya terutama ya dok ya. Dan satu lagi ya, perencanaan keluarga ya. Iya, Jadi iya, ya sebetulnya sekarang udah agak jarang sih sebetulnya anak orang yang sampai hamilnya 4, 5 gitu ya. iya, Biasanya saya paling sering ketemunya 3, habis itu udah minta tutup pabrik soalnya tuh udah capek hamil iya, juga biasanya. iya, 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 baik dokter. Selanjutnya dari Mam Dido, dok kalau SC hamil kembar beda nggak sih sakitnya dengan yang hamil tunggal? Apakah ERAX ini bisa meringankan nyerinya dok? Sama aja sih sebetulnya karena untuk jenis sayatan, tempat sayatannya juga sama, luas sayatan juga biasanya sama, jadi tidak jauh berbeda ya. Tapi mungkin habis operasi anak kembar itu mungkin bengkak-bengkak habis lahirannya mungkin agak lebih lama tuh, karena volume darahnya Iya, kan lebih banyak ya. Tapi ya kalau iya, ditanya bisa eras atau enggak ya mestinya sih bisa-bisa aja. iya, iya, baik dokter. Selanjutnya dari Mam Siva, dok apakah jika SC karena bayi sungsang sayatannya di rahim vertikal atau horizontal dok? Kalau memang misalnya sungsangnya murni, biasanya sih tetap horizontal ya. Kecuali melintang atau misalnya tangan bayinya udah keluar duluan ya. Atau aksesnya susah, ya memang ada pertimbangan untuk vertikal. Tapi sekarang udah jarang banget sesar yang vertikal ya, kecuali ada indikasi yang kuat. Iya, baik, iya. Selanjutnya dok, dari Mam Ade Nasution, dok, saya setelah sesar sering hoyong-hoyong dok, kadang tensi naik turun. Kasih solusi dan tips dong dok. Udah berapa lama tuh habis sesarnya tuh? Biasanya Hmm, kalau misalnya baru banget habis sesarnya, masih ada sedikit tensi naik turun tuh wajar ya, karena masih iya, ada efek obat biusnya, ditambah ibunya baru bergerak. Tapi kalau sudah selesai masa nifasnya, tensinya nggak stabil, sebaiknya cek dulu ke dokter, jangan-jangan ada anemia. Ya kan, iya, jangan-jangan HB-nya di bawah 11 gitu kan, yang bikin iya, ibunya jadi keliengan, gampang capek, cepet gelap gitu kan. Paling sering sih anemia.
Oke. Paling sering anemia dan itu kadang-kadang suka lupa ya dok karena udah ngurus bayinya, ngurus diri sendiri nggak Ya, lagi gitu ya dok. ya, betul. Selanjutnya dari Mams Tria, dok untuk persiapan sebelum persalinan ketika hamil supaya bisa cepat recovery apa aja sih dok? Oke, yang pertama adalah niatnya harus kuat dulu nih, ya. Oke. Legowonya iya, ya. Kemudian niatnya memang pengen pemulihan lebih cepat, ya. Karena ada beberapa juga ibu-ibu yang agak ini ya, agak manja, agak takut gitu kan. Yang tadi saya bilang, gak mau miring dok, saya masih takut gerak karena takut jahitannya lepas gitu. Ya Siap, jadinya lama sendiri penyembuhannya, ya. siap. Nah, kemudian yang berikutnya optimalisasi kondisi ibu, artinya penyakit yang ada coba diatasi dulu, ya. Optimalisasi kondisi gizi, jangan lupa ya. Jadi Siap. status gizinya harus baik sebisa mungkin. Kalau misalnya itu Oke. semua terpenuhi, moga-moga lancar lah. Iya, 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 benar-benar. Jangan lupa mental ya dok, karena kadang-kadang kita udah nyiapin Ya, segala mental hal yang juga, kelihatan betul. di mata, ternyata mentalnya yang dari dalam yang belum disiapin ya dok ya. Iya, betul. Selanjutnya dari Mam Ardela, dok masalah nggak sih kalau keramas habis operasi? Itu mitos ya, habis mandi nggak boleh Iya, keramas ya. Justru habis kalau operasi habis nggak boleh keramas. itu mitos Mm-mm. ya. Iya. Katanya banyak nih mitos-mitos nih habis lahiran nggak boleh keramas, nggak boleh tidur siang, katanya darah putihnya ke mata, itu mitos semua hanya untuk mempersulit ibu yang baru melahirkan ya. Oke, Jadi siap. habis sesar ya atau lahiran pervaginam habis sesar boleh mandi ya. Biasanya Iya, kalau pervaginam yang mungkin sorenya boleh langsung mandi gitu kan. Kalau sesar biasanya besoknya juga boleh mandi nggak apa-apa iya, iya, gitu ya, iya, justru iya, akan lebih segar gitu ya, nggak kayak keringetan, nggak pliket gitu kan, udah lebih iya, segar tuh lebih semangat biasanya. iya. Jadi ngerasa diri sendiri lagi ya dok, setelah sebelumnya mungkin awut-awutan Benar. gitu ya. Iya, iya. Selanjutnya dari Mam Nakusha, dok untuk penderita vaginismus, apakah memang harus melahirkan secara sesar dok? Oke, baik. Kalau untuk vaginismus ini topiknya berbeda lagi ya, mohon Iya. maaf. Jadi konsultasikan dulu ke dokternya ya. Kebetulan mungkin dari teman Bumil juga sering dengan dokter Robi ya. Saya dengan dokter Siap. Robi juga sepakat bahwa pada pasien vaginismus, utamakan kenyamanan ibu dan keselamatan bayi, ya. Iya. Jangan sampai harus memaksa lahir normal. Terus lahir normal kan kita tahu ya, lahir pervaginam itu bisa terjadi robekan jalan lahir, habis itu mungkin ada penjahitan pada saat robek. Jangan Iya. sampai itu menambah trauma lagi untuk Iya. ibu yang dengan vaginismus gitu. Malah jadinya Benar. bisa naik derajatnya atau memperburuk ya. Penelitiannya sudah ada pada pasien yang memilih dengan vaginismus yang memilih untuk lahir per vaginam itu sekitar 25 sampai 30% itu memburuk vaginismusnya, ya. Oke. 60% itu membaik. Jadi ibaratnya nih kayak ngambil lotre, mau yang jadi kayak tebak-tebakan mana yang membaik, mana yang memburuk kita nggak tahu gitu. Iya. Mau Iya. gambling silahkan, tapi kalau saya personally buat pasien-pasien saya biasanya soalnya vaginismus juga hamilnya kan susah ya Mbak Ira ya. Biasanya hamilnya susah gitu ya. Kita pilih yang terencana lah biar untuk mengutamakan kenyamanannya. Iya. Dan ini harus dibahasnya lebih panjang lagi dok ya, nggak bisa sepotong seperti ini ya untuk soal itu ya. Harus case by case betul. Iya. Selanjutnya dari Mam Prima, dok apakah eras itu sebenarnya hanya menghilangkan rasa sakit di rumah sakit, tapi nanti kalau udah pulang ya nyerinya sama aja. Takutnya karena biasa sudah pulang dari rumah sakit gitu dok. Udah curiga aja bawaannya ya. Ini pertanyaan sangat bagus nih. Tapi memang biasanya pada saat pulang sih akan tetap dibekali dengan obat anti nyeri sih. Gitu ya. Jadi tetap ada koordinasi dengan dokternya, dengan perawatnya mungkin kan. Ya kalau memang misalnya masih sakit, ya obatnya ditambah, nggak apa-apa gitu. Jadi Iya. jangan mindsetnya juga, aduh saya nggak boleh banyak minum obat kan udah eras. Ya sebetulnya nggak juga. Iya. Nyeri itu ibu yang merasakan. Kalau ibu Iya. ngerasa sakit, ya memang minum obat untuk mengurangi Iya. sakitnya. Tapi kalau ibu Iya. merasa tidak sakit, ya jangan takut untuk bergerak gitu. Iya, 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 iya. Dari pikiran ya dok ya semuanya ya ternyata ya. Baik melahirkan, mau menyusui dan segala macamnya semua dari pikiran kita ya. Betul. Makanya kalau dari saya pribadi, Mbak Ira, pasien-pasien saya itu sejak hamil trimester ketiga, sudah saya tanyakan preferensi untuk persalinannya. Ibu Oke. memilih sekarang nih, belum harus ngambil keputusan, tapi masih kayak cenderungnya itu preferensinya apa? Hmm. Pervaginam atau preferensinya sesar? Gitu. Oke. Kalau sekarang sih memang kondisinya pasti masih 50-50 saya bilang.
kita baru finalisasi birth plan-nya biasanya di sekitar 36 atau 37 minggu. Tapi preferensi pasien, kesiapan mental pasien, itu kan bisa kita bina sejak hamil 9 bulan tersebut. Susahnya Iya. adalah kalau memang teman-teman yang nggak pernah ketemu dokternya atau nggak pernah Hmm. membicarakan hal ini gitu kan, ya itulah yang menjadi trauma. Tadi normal, Iya. tiba-tiba harus sesar. Jadi dia ketakutan setengah mati. Padahal kalau dicerna baik-baik, ya pada intinya yang penting ibunya selamat, bayinya selamat gitu. Dua-duanya Iya. sama-sama ada manfaatnya, dua-duanya sama-sama ada resikonya. Iya, iya. Atau mungkin pertanyaannya adalah kalau untuk ibu baru, ibu kebayangnya melahirkannya bagaimana ya dok ya pertanyaannya. Jadi dia membayangkan persalinan seperti apa, baru nanti disesuaikan dengan kondisi dia sekarang gitu ya dok ya. Betul, betul. Jadi Hmm. preferensi dan apa ya, nilai-nilai, Iya, preferensi pasien itu harus kita hargai juga sebetulnya. iya, Gitu. iya, iya, Tapi kalau udah memang ada sesuatu yang berbahaya, ya, ibaratnya kita kalau bernegosiasi masih abu-abu nggak apa-apa. Tapi iya. kalau udah hitam atau udah sesuatu yang mutlak, itu menurut saya tidak boleh lagi negosiasi kayak kejadian pasien saya yang bayinya 11 bulan Hmm. itu, Iya, gitu. Cuman karena dia menolak, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. iya, iya, iya. Selanjutnya dok mungkin jadi pertanyaan terakhir dari Mamci Huta Barat. Hmm. Dok, jika hamil dengan diabetes mellitus gestasional, apakah aman dengan ERAX dok untuk melahirkan? Kalau terkendali dalam diabetesnya sih nggak masalah juga, nggak apa-apa Hmm. ya. Asal jangan Iya. ya gulanya masih di atas 200, di atas 300 Hmm. bahkan ya itu ya tentu saja butuh perawatan lebih lama untuk kontrol gula darahnya ibu. Tapi kalau Iya. DMG-nya terkontrol dengan baik, gulanya baik, pasca operasi dicek baik ya nggak ada masalah juga. Iya, baik. Jadi sama seperti hipertensi tadi ya dok ya. Jangan lupa Betul. dikontrol supaya terkendali ya. Baik. Ya. Sudah masuk jam 8 dok. Sebelum mengakhiri sesi malam hari ini mungkin dokter mau memberikan Hore, kalimat penutup nggak untuk para ngadet. moms. Hore nggak ngadet jaringannya. Ya. Aman sampai akhir. Aman. Jadi intinya buat BAM semua, mungkin tadi saya lihat juga ada yang baru bergabung ya. Operasi ERAS ya, ini bukan jenis sesar yang baru, ini bukan teknik yang sama sekali baru, bukan ya. Jadi ERAS ini adalah penyempurnaan bundling yang mencakup persiapan praoperasi, intraoperasi, dan pasca operasi untuk membantu penyembuhan pasca operasi yang lebih cepat ya. Iya, Dan mengurangi lama rawat inap, mengurangi kebutuhan obat-obatan ya. Jadi iya, bukan berarti dok saya boleh eras atau enggak atau saya harus SC konvensional, ya enggak juga sih sebetulnya. Kalau memang misalnya bisa pulih lebih cepat, why not gitu kan. iya, Memang masalah istilah aja nih, masalah branding aja nih, eras aja nih gitu. Makanya saya iya, juga sangat antusias dengan teman Bumil kita membahas ini karena saya ingin meluruskan pemahaman bahwa mungkin sebetulnya SC yang selama ini sudah berjalan di tempat-tempat lain ya dengan dokter-dokter kandungan yang ada mungkin ya sebetulnya sudah eras iya, 80-90% gitu loh. Cuman iya, belum di rebranding aja. Belum dibilang dari rumah sakitnya paket SC Eras misalnya gitu. iya, Padahal mas iya, sebetulnya sudah dikerjakan ya. Jadi jangan iya, takut. Bukan berarti ini menjadi sesuatu yang khusus atau sesuatu yang baru. Enggak juga ya. Intinya apa? Komunikasi dengan dokternya. Ya. iya, Tanyakan ya. Jangan takut untuk menanyakan buat rencana persalinannya itu yang matang, yang baik, ya baik ibu yang mau melahirkan per vaginam atau memang misalnya sesar, ya matangkan plannya dengan baik supaya semua bisa dijalani dengan nyaman. iya, iya. Jadi pastikan juga moms rutin memang berkonsultasi ke dokter. Jadi ada kerjasama yang terjalin sejak hamil sampai nanti menjelang persalinan ya dok ya. Betul, betul. Iya, baik. Terima kasih Dokter Daryl. Alhamdulillah hari ini lancar dok. Jadi semoga semua informasi yang tadi disampaikan Ya, jelas didapat dan dicatat oleh moms mungkin jadi supaya lebih mantap untuk melahirkan dengan teknik apapun baik karena semua ibu itu hebat. Terima kasih sekali lagi untuk moms. Saya ingetin ya, mumpung ada Dokter Daryl dari Klinik Bukni, kita ada promo yang bisa moms temukan di Futir Belanja di aplikasi Teman Bumil. Bisa dapat paket persalinan, paket USG dan lain-lain. Jadi pastikan moms sudah install dan download serta sudah update supaya bisa mengakses fitur terbarunya. Saya Ira pamit undur diri pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum Dokter Daryl. Terima kasih. makasih. Selamat malam.